Nah, kemudian mengapa pemasaran digital, e-commerce, dan sosial digital selling itu sangat-sangat penting sekali di era sekarang? Pertama, perilaku konsumen kita udah berubah, terutama pasca COVID. Ya, perilaku konsumen kita udah berubah. Kemudian yang kedua, persaingan. Kenapa persaingan? Karena gini, dengan digital, e-commerce dan sosial, kita melakukan sosial digital selling, maka mereka itu pesaing-pesaing kita sudah ada di sana semuanya. Kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak melakukan pemasaran digital, e-commerce dan digital selling, maka produk kita nggak begitu dikenal oleh masyarakat. Orang banyak nggak tahu tentang brand kita, orang nggak ngerti tentang brand kita. Ya. Tetapi dengan kita mempergunakan ketiga tadi, e-commerce, kemudian digital, pemasaran digital dan sosial digital, dengan kita melakukan tiga ini tadi, minimal ini, orang jadi tahu. Kalau jadi kita rutin, ya, para audiens kita, para follower kita jadi tahu tentang produk-produk yang kita miliki. Nah, sehingga persaingan yang terjadi itu semakin baik. Kemudian tiga, peluang. Tentu peluang sangat besar. Kenapa? Karena dengan kita melakukan pemasaran digital sekarang, dunia internasional kita bisa melakukan pemasaran produk yang kita jual. Mau baju, mau apapun bisa kita jual secara internasional dengan kita melakukan digital. Jadi potensi peluangnya sangat besar sekali. Ya, Indonesia sendiri 200 juta lebih potensinya. Namun di luar negeri, Asia Tenggara, Malaysia, dan lain-lainnya, itu kita bisa lebih dikenal lagi di sana. Oke, terus kemudian apa perbedaan digital marketing dan tradisional marketing? Nah, digital marketing itu jangkauannya lebih jauh, lebih luas. Tradisional marketing jangkauannya yaitu tadi, ya paling cuma sekitar RT doang atau RW doang. Kalau kita jualan depan rumah, terus kalau kita jualannya di depan pinggir jalan, ya cuma nanya orang yang bolak-balik di jalan itu aja, yang nggak lewat situ ya nggak tahu. Oke, kemudian pengukuran. Kalau kita pakai digital marketing, mengukurnya enak. Ya, saya yakin teman-teman juga tahu ya bagaimana adanya platform buat mengukur masing-masing dari platform yang kita pergunakan. Ya. Dari postingan kita bisa tahu seberapa efektif postingan ini bekerja. Ya, sehingga kita bisa mengukur, sehingga besoknya strategi yang kita mau bisa berubah. Nah, sedangkan kalau kita konvensional itu sulit. Tadi saya bilang, saya jualan gorengan, saya nggak tahu usia berapa yang suka tahu goreng. Perempuan atau laki-laki yang banyak suka bakwan. Kenapa? Karena saya enjoy melayani setiap pembeli yang datang. Sehingga untuk mengukur seperti itu agak sulit. Kemudian biaya lebih rendah. Tadi saya bilang digital. Kalau digital marketing tadi saya bilang ya, sekarang dengan biaya ads 20.000 aja kita udah bisa dapat jangkauan sampai ribuan orang. Jauh lebih besar. Nah, tradisional marketing jelas biayanya lebih mahal. Apalagi kita sampai pasang iklan di TV. Wah, udah pasti itu puluhan juta biaya mahalnya. Oke, kemudian interaksinya dua arah. Iya, jelas. Kenapa? Karena ketika kita posting produk kita, baik itu di e-commerce ataupun di media sosial, orang bebas mau menanya kapan aja dan kita bebas menjawab kapan aja. Mau siang, mau pagi, mau sore, malam. Bahkan orang komplain pun mau kapan aja. Dan bisa kita jawab kapanpun. Ya, terus kemudian kalau zaman dulu itu satu arah. Ketika teman-teman beli sesuatu gitu ya, mereka misalkan beli sabun, begitu sampai rumah sabunnya cacat jelek. Mau komplainnya kemana? Komplain pun kemungkinan berhasilnya barang dikembaliin lagi atau diganti rugi sangat kecil. Rata-rata tulisannya barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau digantikan. Nah, itulah perbedaan antara digital marketing dan tradisional marketing.